Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan yang luar biasa melalui KKR Harvest Academy. Baik Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Zoom, melalui live streaming Facebook dan juga YouTube, saya percaya bahwa kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahwa kita semua pasti mengalami kuasa Tuhan. Maka kami mau sampaikan bahwa apapun pergumulanmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, walaupun melalui Facebook atau melalui YouTube atau melalui Zoom, saya percaya kuasa yang dahsyat yang luar biasa akan menjamah saudara hari ini. Dan saya percaya bahwa KKR ini adalah kebangunan rohani yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita nikmati di akhir zaman ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita nanti akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengarkan dan kembali akan memberkati kita saat sore menjelang malam ini. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan berbicara tentang hanya ada satu jalan ke surga. Hanya ada satu jalan ke surga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi, janganlah gelisah hatimu. Nah, rupa-rupanya apa yang membuat manusia hari-hari ini, apa yang menjadi persoalan manusia di zaman ini adalah sebuah kegelisahan yang luar biasa yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi hari ini ada satu jaminan yang luar biasa daripada Tuhan. Ada satu jaminan yang dahsyat daripada Yesus. Ada satu jaminan yang luar biasa dari Sang Juru Selamat kita. Dia berkata saat malam hari ini kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Karena apa saudaraku? Banyak orang menjadi gelisah di hari zaman ini. Kita melihat banyak persoalan-persoalan terjadi. Bahkan mungkin persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan-persoalan dalam banyak hal terjadi. Bahkan di dunia kesehatan. Di dunia-dunia yang lain banyak persoalan-persoalan terjadi. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, karena ada jaminan yang kuat daripada Tuhan yang menjamin setiap kehidupan orang percaya di hari zaman ini. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yang pertama, yang penting kita pahami dan miliki adalah bahwa miliki iman yang pasti. Miliki iman yang pasti. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, apa itu iman yang pasti? Iman yang pasti itu adalah yang pertama, percaya kepada Allah. Bagaimana caranya kita percaya kepada Allah? Hanya ada satu cara untuk kita bisa percaya dan sampai kepada Allah, yaitu dikatakan percaya kepada Yesus. Karena apa dikatakan dalam ayat ke-6 tadi, dikatakan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak tokoh-tokoh agama menawarkan nabi-nabinya. Ada banyak tokoh-tokoh agama menawarkan pengajarannya, pemahamannya. Tapi dengar baik, hanya ada satu Tuhan yang benar. Itulah Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya dan saya bersyukur bahwa dalam segala tantangan yang ada, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Saudara tahu bahwa Harvest Academy ini juga ada di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, yaitu pada sahabat zaman COVID terjadi, maka hambanya diberikan pewahyuan oleh Tuhan, yaitu Pak Vincent Juang bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk
membuat ini, dan akhirnya banyak jiwa-jiwa, bahkan ribuan orang telah dibebaskan, ribuan orang mengalami kasih karunia Tuhan, ribuan orang telah mengalami urapan Tuhan, ribuan orang telah mengalami kuasa Allah, ribuan orang telah disembuhkan, bahkan ribuan orang sudah terima Injil, mendengar Injil, kebenaran yang luar biasa. Wow. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan terlalu takut dengan persoalan, jangan terlalu takut dengan tantangan, karena Yesus berkata saat sore hari ini, janganlah gelisah hatimu, miliki iman yang pasti. Iman yang pasti itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Memang keselamatan itu adalah karunia, keselamatan itu adalah anugerah, pemberian cuma-cuma. Tapi ada satu hal yang bisa menjembatani kita untuk masuk kepada anugerah itu, yaitu kata percaya atau kata iman. Itu yang akan menjembatani kita masuk ke sana. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang tidak mendirikan agama. Saya tidak mau tahu apa latar belakang agamamu. Saya tidak mau tahu apa latar belakang sukumu. Yang perlu kami sampaikan hari ini, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup yang akan membawa saudara dan saya kepada Bapa di surga. Jadi miliki iman yang pasti. Dengan iman yang pasti itu, kita akan bisa sampai kepada Bapa. Amin, saudaraku. Saya percaya dan saya melihat ada banyak yang menyaksikan acara ini melalui Facebook. Dan saya berdoa saudara akan diurapi oleh Tuhan. Saya percaya saudara juga dijamah oleh Tuhan. Saya juga sangat bangga dengan GBI Metro Permata yang luar biasa. Mereka secara onsite juga bersama-sama dengan KKN ini. Luar biasa saudaraku. Dan saya percaya semua kita yang menyaksikan acara yang mengikuti KKN ini, saya percaya semua kita dilawat oleh Tuhan. Dan saya percaya semua kita hari ini memiliki iman yang pasti dan jelas di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, yang kedua dikatakan begini tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang kedua, miliki surga yang jelas dan benar. Ya, miliki surga yang jelas dan benar. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, menawarkan surga menurut pengetahuannya. Banyak orang menawarkan surga menurut kemampuan berpikirnya, menurut pemahamannya. Tapi dengar baik, hanya satu surga yang benar dan jelas, yaitu surga yang ditawarkan oleh Yesus. Kenapa surga yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah surga yang benar dan jelas? Karena dia adalah Yesus yang turun dari surga, datang menebus manusia, dan dia bertujuan membawa saya dan saudara ke surga. Dan di mana dia berada, kita juga akan berada di sana. Hanya itu surga yang benar dan jelas. Jadi jangan mau percaya dengan surga yang ditawarkan oleh yang lain. Karena apa? Saya mau katakan hanya surga yang ditawarkan oleh Yesus yang benar. Hanya surga yang diberikan oleh Yesus yang benar. Hanya dan hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu membawa saya dan saudara ke surga. Jadi miliki surga yang jelas dan benar. Saudara, oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, kalau saudara belum terima Yesus, kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Hari ini, detik ini, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan memiliki surga yang benar dan jelas. Jangan lagi menutup dirimu oleh karena sebuah doktrin, hanya oleh karena sebuah aturan, hanya oleh karena sebuah pemahaman yang barangkali Bapak Ibu Saudaraku dipalsukan. Dengar baik, ada Yesus yang pemilik surga, datang menjemput kita, datang menyelamatkan kita, supaya apa dikatakan? Supaya di mana dia berada, saudara dan saya juga ada di sana. Kayak ada banyak orang, enak benar ini orang Kristen, enak benar ini orang pengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka ditebus, ada juru selamatnya, ada penebusnya. Nah, udah tahu enak jadi ikut Yesus, jangan lagi nggak ikut Yesus, karena enak. Makanya datanglah ikut Yesus, enak ikut Yesus. Walaupun kita mengalami aniaya di bumi ini, yang pasti saya mau katakan hari ini, mukjizat yang luar biasa saya percaya. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sudah terima, yaitu engkau dan saya telah diselamatkan. Engkau dan saya telah diselamatkan. Haleluya! Saudara dan saya telah diselamatkan. Dan olehnya saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua sudah memiliki surga yang benar dan jelas. Wow, surga yang benar dan jelas. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, melekatlah kepada Tuhan. Ya, melekat kepada Tuhan. Kualitas hidup kita
bukan diukur berdasarkan kualitas dunia. Dunia terlalu rendah untuk menilai kualitas hidup kita. Dunia tidak memiliki standar untuk memberikan nilai dari kualitas hidup kita. Tapi saya mau katakan bagi kita hari ini, setiap orang-orang percaya memiliki kualitas hidup, yaitu kualitas surga. Karena apa? Karena pengurapan Tuhan turun atas saya dan saudara. Amin. Pengurapan Tuhan turun atas kita semua. Pengurapan Allah yang membentuk kita. Pengurapan Allah yang membuat kita maju terus. Jadi saya mau katakan hari ini ketika kita melekat dengan Tuhan, kualitas hidup kita bukan lagi kualitas menurut standar dunia. Jadi jangan terlalu pusing dengan apa kata dunia. Dan memang banyak dunia memikirkan dunia, memang itu harus. Tetapi saya dan saudara pasti memikirkan surga. Karena kualitas hidupmu dan kualitas hidupku bukan lagi menurut kualitas dunia, tapi sudah menurut kualitas surga. Wow, luar biasa saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Makanya di saat malam hari ini, kalau saudara mau memiliki kualitas hidup yang baik, yang benar, saya mau katakan Anda dan saya harus terima Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, saudara yang belum terima Yesus, yang mendengarkan, yang menyaksikan acara ini, jangan lagi tunda-tunda, buka hatimu, terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka kualitas hidup akan berubah, kualitas mental akan berubah, kualitas keberadaan kita akan diubah, posisi kita akan diubah oleh Tuhan, status kita akan diubah oleh Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa kalau kita menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi melekat dengan Tuhan. Jangan mau melepaskan lagi apa yang sudah kita pegang selama ini. Melekat. Dan saya bersyukur saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Harvest Academy yang taat akan Tuhan untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menyampaikan, menjalankan amanat agung ini, karena kita tahu apa? Hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia dari keadaan dunia yang semakin hancur ini. Kita melihat banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh manusia pada umumnya. Bahkan AI pun tidak bisa menyelesaikan itu. Teknologi pun tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi dengar baik, ada sekelompok manusia yang bisa menyelesaikan itu, yaitu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yaitu orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus yang luar biasa, yaitu orang-orang yang melakukan amanat agung, yaitu orang-orang yang memberitakan Injil kemana-mana. Mereka itu, yaitu sekelompok orang itu adalah orang-orang yang bisa memberi solusi di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya semua kita yang hadir ini adalah orang-orang yang menerima urapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, ayo kita mendekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena memang hidup kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hidup kita ini berharga karena Tuhan. Wow, cinta kita setiap hari semakin meluap kepada Tuhan. Cinta kita setiap hari semakin besar kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tidak ada kata lelah untuk beritakan Injil. Tidak ada kata lelah untuk mengerjakan amanat agung. Tidak ada kata lelah untuk memberitakan firman Allah. Karena apa? Karena kita mau dunia diselamatkan. Mungkin orang bilang, Harvest Academy untuk menjadi saingan apalah. Saingan apa? Kami tidak mencari, kami tidak membuat Harvest Academy untuk menjadi saingan. Kami melakukan ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Dan dengar baik siapapun Anda yang menuduh kami yang lain-lain. Dengar baik, Harvest Academy bukan untuk dunia, tapi Harvest Academy oleh kerajaan Allah diberitakan di tengah-tengah dunia ini. Dan orang-orang dunia pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya! Ya. Saudaraku, pasti ada banyak tekanan. Tapi saya percaya, semakin ditekan, kita akan semakin berkembang. Semakin ditekan, kita akan semakin maju. Saya mau katakan kepada saudara, kami adalah orang-orang yang tidak mau mundur. Kami adalah orang-orang yang tidak mau menyerah. Kami adalah orang-orang yang tidak mau menyanyiakan waktu ini. Harvest Academy adalah wadah yang tidak akan mau menyerah. Karena apa? Karena Yesus ada di sini, urapan Allah ada di sini, kuasa Allah ada di sini. Maka setiap kita akan tetap memberitakan Injil kemanapun Tuhan utus kita. Haleluya. Jadi melekat kepada Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan. Saudara, saya teringat dengan perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus.
Perempuan itu bilang begini, Tuhan, Engkau tidak memiliki timba, bagaimana Engkau bisa memberikan air ini kepada kami, kepadaku gitu. Engkau tidak memiliki timba. Di awal dari kalimat itu dia berkata Tuhan. Artinya begini, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi dia mempersoalkan timba. Sekecil apa sih timba bagi Tuhan? Nah, saudaraku, ada banyak orang sekarang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Jangankan timba, sumur yang sangat besar pun bisa diadakan oleh Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Jadi hari ini, malam ini dengar baik, apapun vonis dokter kepadamu, mungkin engkau sudah divonis tinggal 30 hari bisa hidup di dunia ini, tinggal 20 hari, tinggal 10 hari, tinggal 5 hari, bahkan walaupun itu tinggal 1 menit lagi, dengar baik, jika Yesus engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari dengan benar, saya percaya Allah sanggup mengubah, Allah sanggup memberkati engkau, Allah sanggup menyembuhkan engkau, Allah sanggup memulihkan engkau. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jangan terlalu berpegangan kepada vonis dunia. Ingat, ada Yesus yang luar biasa. Hizkia divonis oleh Allah. Malam ini engkau harus kupanggil kembali ke surga. Ketika Hizkia menangis, Tuhan tambahkan umurnya. Ya, saya mau katakan hari ini, iman kita akan menyatakan mendatangkan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, Bapak Saudaraku, karena saya percaya di Facebook, di YouTube, dan di media sosial yang lain sudah banyak yang tidak sabaran lagi untuk didoakan. Sudah banyak yang tidak sabaran lagi untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang terakhir, saya mau katakan, kalau sudah percaya pada Yesus, jangan lepaskan dia. Kalau sudah percaya pada Yesus, jangan lepaskan lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Rugi orang yang lepaskan Yesus. Rugi orang tidak mau terima Yesus. Rugi orang menolak Yesus. Jadi kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi lepaskan dia. Sebab apa? Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudaraku, saya mau katakan bahwa hari ini Yesus itu pembela yang luar biasa dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang yang kerasukan setan. Ya, dia ketika kami beribadah di satu tempat, dia dibawa. Dari awal ibadah saya sudah peperangan roh dengan dia. Ketika saya doa, saya tumpang tangan dia ketawai saya. Katanya, ya secara manusia apa-apaan ini saya pikir. Kurang kuasa apa ini hamba Tuhan saya pikir. Saya doa terus, saya perintah keluar dalam nama Yesus. Dia jawab saya, nggak mau keluar. Diketawai pula saya. Dalam hatiku, ya terlalu kecil kau. Ku tahu itu ketawamu itu ketawa takut. Akhirnya puji Tuhan, walaupun begitu hebatnya, begitu sepertinya begitu ganasnya dia, sepanjang sejarah itu adalah orang yang kerasukan yang paling cepat keluar, walaupun ketawa duluan dia. Rupanya, aduh, semua hanya permainan saja. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saya dipakai Tuhan, semua kita dipakai Tuhan malam ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kuasanya melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau Yesus yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini, Engkau pasti menyatakan mujizat dengan luar biasa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Aku percaya, kuasa-Mu terus bekerja, kuasa-Mu terus melimpah, kuasa-Mu terus pakai kami semua. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.